Selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya nak. Nah, pada video kali ini kita masuk ke materi baru yaitu kekuatan asam dan basa. Nah, ternyata asam ini terbagi nak, ada yang kuat ada yang tidak. Nah, jadi Miss harap selama Miss menjelaskan anak-anak Miss di rumah bisa memahami materinya dengan baik ya. Jangan lupa sediakan buku catatan, buku latihan bahkan alat tulisnya. Oke? Oke, kita mulai. Nah, selanjutnya adalah pH, power of hydrogen. Nah, kekuatan asam basa ini ditentukan berdasarkan pH. pH itu kepanjangan dari power of hydrogen. Nah, pH ini menjelaskan bahwa besaran yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman dan kebasaan suatu senyawa. Jadi, pakai pH nanti menentukan dia asam atau tidaknya. Oke, selanjutnya penentuan asam dan basa ini bisa dilakukan dengan 3 cara, berdasarkan kertas lakmus, berdasarkan indikator, dan berdasarkan pH meter. Kalau berdasarkan kertas lakmus, seandainya lakmus merah, warnanya kita masukkan ke dalam salah satu senyawa yang mau diuji, tiba-tiba menjadi biru, berarti itu senyawanya basah. Bahkan sebaliknya, kalau seandainya senyawa itu kita uji dengan lakmus biru berubah menjadi merah, berarti senyawa itu adalah asam. Nah, kalau indikator ini ada indikator buatan dan ada indikator universal. Nah, indikator buatan biasanya digunakan kita buat itu zatnya adalah contohnya senyawa bunga kembang sepatu. Nanti dia ditentukan berdasarkan warnanya, warnanya kayak mana. Kalau seandainya warnanya ungu, dia masuk ke dalam basa. Seandainya warnanya merah, kadang dia masuk ke dalam asam. Nah, yang terakhir adalah pH meter. pH meter ini yang paling gampang kita tentukan. Karena kita tinggal meneteskan aja senyawanya di dalam pH meter, nanti langsung terbaca nilai pH-nya berapa. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke skalanya. Nah, ini adalah skala keasaman dan kebasaan. Nah, pH itu nilainya adalah 1 sampai 14 atau ada juga 0 sampai 14. Nah, yang dikategorikan asam itu berkisar dari 1 sampai 6 atau 7 ke bawah. Dan yang dikategorikan basa adalah yang dari 8 sampai 14 atau 7 ke 14. Ini basa, ini asam, dan yang ini netral. Nah, beda-beda nak warnanya. Semakin dia asam semakin ke ungu. Semakin dia basah semakin ungu, semakin dia asam semakin merah. Nah, apa-apa aja yang termasuk asam dan basa, bahkan yang netral kita lihat. Oke, selanjutnya ini contoh skala pH-nya. Nah, beberapa contoh asam dan basa. Contohnya itu yang paling asam adalah baterai. Baru ada asam lambung, ada lemon pH-nya 2, ada cuka pH-nya 3, ada tomat pH-nya 4, ada kopi pH-nya 5. Kopi itu asam ya nak, jadi jangan sering-sering minum kopi ya. Ada susu pH-nya 6. Kenapa susu cepat basi? Karena dia asam ya kan. Nah, yang netral itu adalah air. Nah, air yang kita minum itu wajib nilainya netral. Karena nanti kalau keasaman berpengaruh sama kesehatan dan kesehatan di tubuh kita, sama juga kalau dia basah. Di pH 8 itu ada darah, pH 9 itu ada baking soda, pH 10 itu ada tablet perut. Biasanya ini obat mah yang digunakan untuk menetralisir. Baru di pH 11 itu contohnya amonia, larutan amonia. 12 itu sabun, segala jenis sabun biasanya pH-nya 12. Yang pH ke-13 itu ada bleach, pemutih kaporit, kayak pembersih lantai yang untuk bleaching lantai itu kan. Baru yang 14 itu adalah drain cleaner. Nah, drain cleaner itu biasa digunakan untuk pembersihan pipa yang menyumbat. Jadi itu yang paling basah. Ini contoh skala pH dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke karena dia dibuat kekuatan asam dan basa, berarti ada yang tergolong kuat, ada yang tergolong lemah. Nah, yang termasuk asam kuat adalah asam yang banyak menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutannya. Dalam hal ini dia terionisasi sempurna. Sementara asam lemah adalah asam yang sedikit menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutannya. Dalam hal ini dia terionisasi sebagian. Yang gimana terionisasi sempurna dan sebagian, Miss? Nah, penentuannya paling gampang ini, contoh asam kuat itu adalah HCl. HCl kalau dia terionisasi semua sempurna, panahnya itu 1.
Jadi H+ tambah Cl-. Sementara contoh asam lemah itu cuka, CH3COOH. Ini terionisasi sebagian hanya dan dia berada dalam kesetimbangan. Nah, berada dalam kesetimbangan. Contohnya CH3COO- tambah H+. Kalau panahnya dua garis kiri dengan kanan, ini panah kesetimbangan, berarti dia asamnya adalah lemah. Itulah contoh asam kuat dan asam lemah. Selanjutnya basa kuat. Nah, sama halnya dengan asam, maka basa juga terkategorikan menjadi dua. Ada basa kuat, ada basa lemah. Basa kuat, basa yang banyak menghasilkan ion hidroksida. Tadi kalau asam ion hidrogen H+. Kalau basa ion hidroksida atau H- dalam larutannya dan terionisasi sempurna. Sementara basa lemah adalah basa yang sedikit menghasilkan ion hidroksida atau H- dalam larutannya, terionisasi sebagian. Sama dalam reaksinya juga dituliskan kalau nanti si basa kuat ini panahnya 1, sementara kalau basa lemah itu panahnya 2. Contohnya ini NaOH termasuk basa kuat. Maka ketika dia terionisasi, ionisasinya sempurna, 1 garis menjadi Na+ tambah OH-. Sementara basa lemah itu contohnya NH3 ditambah H2O. Ini larutan amonium hidroksida menjadi NH+ tambah OH-. Dia panahnya 2 garis, berada dalam kesetimbangan. Inilah dia ya. Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Nah, yang menjadi tugas bagi kalian adalah itu tadi sudah Miss tuliskan, Miss sebutkan contoh asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah masing-masing contohnya 1. Jadi Miss mau anak-anak Miss coba cari di rumah minimal 5 contoh asam kuat. Dibuatkan reaksinya seperti yang reaksi asam kuat yang Miss tuliskan. Asam lemah 5 dibuatkan reaksinya, basa kuat 5 dan basa lemah 5. Oke, dibuatkan reaksinya semua, ditulis di buku latihan, difotokan, kirimkan sama Miss ya. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi.